Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Kita sudah tahu bahwa sejarah memang ditulis oleh pihak tertentu dan pihak tertentu itu biasanya berkepentingan atas masa lalu. Nah, sepanjang sekolah kita tahu bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Itu perspektif orang Indonesia dalam kacamata Indonesia dengan kepentingan orang Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas dalam perspektif Belanda. Bagaimana kemerdekaan Indonesia yang ternyata menurut mereka bukan 17 Agustus 1945. Lagi-lagi mereka juga punya kepentingan tersendiri terkait hal itu. Makanya, yuk kita sama-sama melihat apa perspektif mereka. Kita mulai. Baraya kita mulai uraian ini dari restorasi Meiji di Jepang pada tahun 1859. Pada waktu itu, setelah selesai restorasi, Jepang berpikir bahwa kita harus menjadi negara industri untuk menjadi negara yang sangat kuat, tidak lagi diinjak-injak sama bangsa asing. Jadi ketika orang Indonesia, orang India, orang Filipina pada waktu itu berpikir bagaimana caranya melepaskan diri dari penjajahan, orang Jepang sebaliknya berpikir bagaimana caranya menjajah. Dulu saya hampir dijajah oleh orang Amerika Serikat. Nah, sekarang saatnya, kata orang Jepang, kita harus menjajah. Bangsa Jepang itu adalah keturunan dari Amaterasu no Mikami. Maka tidak mungkin bangsa ini diinjak-injak oleh bangsa lain. Maka si Jepang mulai berpikir untuk modernisasi. Untuk menjadi negara modern, maka dia harus menjadi negara industri. Dan pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, untuk menjadi negara industri itu harus menjajah. Karena menjadi negara industri itu kita harus mengubah bahan-bahan dari alam untuk dijadikan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, Jepang tidak memiliki sumber daya alam dan Jepang juga tidak memiliki cukup populasi untuk menggunakan hasilnya. Sehingga negara manapun yang namanya negara industri di kala itu harus menjajah. Maka sejak tahun 1900-an awal Jepang mulai kampanye militer, mulai ngintip-ngintip negara-negara lain yang mungkin bisa dijajah. Dia lihat Korea, sumber dayanya melimpah, kita jajah Korea. Lihat Cina, penduduknya banyak, bisa jadi pangsa pasarnya, keren banget. Mereka ngeliat, terus lihat Malaysia, lihat Thailand, pas lihat Indonesia, ternyata Indonesia itu memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan Jepang untuk memodernisasi negaranya. Indonesia punya karet, Indonesia punya hasil-hasil perkebunan, Indonesia punya barang tambang, Indonesia punya besi, timah, dan sebagainya. Dan semuanya tersedia dalam jumlah yang sangat memadai. Ini benar-benar menggiurkan, maka Jepang bertekad, ayo kita jajah Indonesia. Jepang kemudian mengirimkan mata-matanya ke Indonesia, bahkan mendatangi orang Belanda untuk memberi bantuan. Oh, Belanda lagi ngejajah Indonesia ya, saya bantuin ya. Orang Jepang bikinin jalan, bikin apa, padahal jalan-jalan itu kelak akan digunakan untuk menyerang Belanda gitu. Tahun 1927 Jepang ngambil keputusan yang signifikan. Apakah kita harus menjajah? Iya, kita harus menjajah negara-negara itu. Tetapi kalau Jepang mau menjajah Indonesia, maka konsekuensinya adalah Jepang harus lewat Rusia. Dan berarti Jepang harus melawan Rusia. Jepang harus lewat Cina yang pada waktu itu berarti sedang digerogoti oleh Inggris. Berarti Jepang harus melawan Inggris dan Cina sekaligus. Kemudian Jepang harus melawan Vietnam yang pada waktu itu dikuasai oleh Prancis. Jepang harus mengalahkan Amerika Serikat di Filipina. Jepang harus mengalahkan Inggris di Malaysia. Dan akhirnya Jepang harus mengambil alih Indonesia dari Belanda. Dan setelah itu belum selesai juga, semua kekuatan-kekuatan Eropa itu pasti akan berkumpul di Australia, maka Jepang juga harus menghabisi kekuatan Eropa itu di Australia. Maka begitu banyak negara yang harus dihabisi oleh Jepang hanya untuk bisa menguasai Indonesia dan Asia Pasifik. Nah, begitu banyak PR yang harus dikerjakan oleh Jepang, tapi Jepang negara yang disiplin, masyarakat yang disiplin. Mereka lek-lek saja melakukan itu, dan akhirnya tahun 1939 Jepang benar-benar menteror Asia Pasifik. Termasuk Pearl Harbor, termasuk Filipina, seluruh Asia Pasifik diserang dalam hentakan-hentakan yang mengejutkan dunia. Belanda bikin inisiatif, bikin APDACOM, Amerika, British, Deutschland, Australia. Bikin.
Seluruh angkatan perangnya disatukan untuk menghadapi Jepang. Bentengnya di Indonesia, siap-siap pertempuran semuanya. Tapi pada waktu itu ketika kontak militer terjadi, itu Jepang seperti main bowling. Bola besar menggelinding. Ini tentara-tentara Inggris, Belanda, Amerika itu kayak pion-pionnya langsung plak pecah semua. Hanya dalam kisaran waktu yang sangat singkat, Indonesia langsung dikuasai oleh Jepang. Nah, disinilah titik tekannya Baraya. Ketika akhirnya orang-orang Jepang datang ke Indonesia dan mengambil alih Indonesia dari Belanda, Belandanya sendiri 1 tahun sebelumnya udah kabur ke Australia. Mereka bikin Nica April tahun 1944. Mereka tahu bahwa kekuatan tempurnya bahkan ketika disatukan pun tidak mungkin menghadapi kedikdayaan Jepang. Maka si Belanda itu bikin inisiatif, plan kedua. Mereka sudah bikin pemerintahan darurat di Australia. Ketika Jepang datang ke Indonesia, yang melawan Jepang hanya kekuatan militernya saja. Dikalahkan. Jepang nyuruh, oi, lu tanda tangan, lu nyerahkan Indonesia. Orang Belanda bilang, saya akan tanda tangan, tapi ini bukan tanda tangan penyerahan. Saya menyerah, tapi militernya. Sedangkan pemerintahannya itu kabur ke Australia. Nah, ini titik tekannya, Baraya, ini titik tekannya. Sehingga, apakah Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah, untuk koloni? Apakah Indonesia milik Jepang? Dalam konteks Indonesia, ya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Tapi menurut Belanda dan menurut hukum internasional, Indonesia masih sah milik Belanda karena Belandanya belum menyerah. Karena Belanda April tahun 1944 bikin kesepakatan dua. Pertama, bahwa Belanda akan memerintah dari Australia, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Belanda kalah, maka Belanda akan menyerahkannya kepada sekutu. Itu ada perjanjian antara Van Mook dengan MacArthur. Sudah ada deal-dealannya seperti itu. Ketika Jepang akhirnya menguasai Indonesia, nah, Soekarno senang memanfaatkan. Akhirnya Soekarno berkolaborasi dengan Jepang. Atau bahasa paling kasarnya, menjilat pada Jepang. Bahasa yang paling halus, berkooperatif dengan Jepang. Soekarno tahu, ngelawan Belanda aja kita nggak kelar-kelar, apalagi ngelawan Jepang yang bahkan jauh lebih kuat. Maka kata Soekarno, daripada melawan dan membunuhi para pemuda sendiri, mendingan pakai otak. Sembunyi di balik batu, kemudian sedikit demi sedikit mengambil pengaruh Jepang untuk dimanfaatkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut poin selanjutnya. Jepang itu sama seperti Jerman, dia sangat dikdaya, dia sangat kuat, tapi dia hanya bisa bertempur dalam waktu terbatas, stamina-nya terbatas, karena penduduknya sedikit, negaranya kecil, sedangkan pihak yang dihadapinya begitu besar. Ingat pada waktu itu Jepang dan Jerman harus menghadapi 23 negara dengan populasi yang sangat besar, sumber daya yang sangat besar. Amerika itu besar, Rusia itu besar, Cina itu besar, Australia itu besar, Kanada itu besar, dan itu semua harus dihadapi oleh Jepang yang sumber dayanya sangat sedikit, sangat itu-itu aja. Makanya Jepang kuat di awalnya, tapi ketika di ronde kedua dia sudah tidak memiliki stamina perang yang memadai. Akhirnya tahun 44 Jepang udah nggak bisa apa-apa lagi, hanya bisa dibombardir tanpa bisa melawan. Sehingga Jepang membiarkan orang-orang Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan. Maka Jepang mempersiapkan BPUPKI yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia. Dan orang Indonesia akhirnya mengubah BPUPKI atau melanjutkan BPUPKI menjadi PPKI. Soekarno-Hatta diangkat pada waktu itu, dan ketika PPKI akhirnya merumuskan sebuah kebijakan terkait dengan konstitusi negara dan terkait dengan proklamasi, Soekarno dan Hatta dijadikan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Ini titik tekan yang sangat krusial. Kenapa, Baraya? Begini, ketika akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, weh, merdeka, merdeka gitu ya. Seluruh negara di dunia mengabaikan itu, tidak ada yang mau mendengarkan. Kenapa? Kan kalau mau merdeka, maka harus memenuhi 4 syarat. Harus memiliki rakyat, harus memiliki wilayah, harus memiliki pemerintahan, dan harus diakui oleh dunia internasional, atau harus ada pengakuan. Nah, Indonesia pada waktu itu udah punya wilayah belum? Belum. Indonesia punya pemerintahan, pemerintahannya baru dibentuk besoknya. Indonesia kemudian apakah punya rakyat? Ya rakyatnya semuanya rakyat Hindia Belanda. Kemudian tidak ada satupun negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi Indonesia apakah sah memproklamirkan itu? Segelintir orang, sedikit. Kemudian yang lebih penting lagi, sepihak. Gini nih Baraya,
Apakah Belanda sah menguasai Indonesia? Sah, karena dia menaklukkan kerajaan-kerajaan Indonesia, hitam di atas putih. Lu nyerah, ini jadi wilayah gua. Kata Belanda, udah ada hitam di atas putih. Ketika Jepang menduduki Indonesia, militer Belanda tanda tangan hitam di atas putih bahwa ini sekarang jadi milik Jepang. Nah, Jepang kemudian nanti dikalahkan sama sekutu. Ada hitam di atas putih. Jadi Indonesia milik sekutu. Nah, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, ngalahin negara mana? Tanda tangan hitam di atas putihnya mana? Kan nggak ada. Sepihak Indonesia menyatakan kemerdekaan sepihak. Sehingga negara-negara yang lain tidak ada satupun yang mau mengakui. Ada negara Mesir, ada negara Palestina, negara-negara Liga Arab itu adalah negara-negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi itu 2 tahun kemudian. Jadi tahun 1945 apa yang kita miliki? Kita tidak memiliki apapun. Alasan lain yang tidak bisa diabaikan dalam hal ini juga adalah Soekarno dan Hatta, tadi kita singgung, adalah kolaborator Jepang, adalah kooperatif dengan Jepang. Pada waktu itu, negara-negara di seluruh dunia dirundung trauma, beres Perang Dunia II. Perang Dunia II itu adalah perang paling besar sepanjang sejarah, butuh 60 juta tumbal manusia untuk akhirnya mengakhiri perang itu. Apa yang menyebabkan perang itu? Kemunculan fasisme. Nah, jadi negara-negara lain tidak akan pernah ridho kalau ada kemungkinan atau potensi tentang kebangkitan kembali fasisme. Jepang jelas fasisme. Ketika Indonesia merdeka secara sepihak, bayangkan, Jepang dikalahkan 14 Agustus 1945. Tiba-tiba 17 Agustus, 2 hari kemudian, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan. Maka kata negara-negara lain, berarti persiapan kemerdekaan itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kapan jauh-jauh hari sebelumnya yang dimaksud itu? Pas zaman penjajahan Jepang. Dan terbukti bahwa Jepang ikut bikin BPUPKI. Artinya dalam hal ini, kemerdekaan Indonesia dalam perspektif Belanda dan negara barat difasilitasi oleh Jepang, difasilitasi oleh negara fasis. Terbukti Soekarno-Hatta sebagai kolaborator Jepang diangkat jadi presiden dan wakil presiden. Artinya Indonesia adalah negara fasis kedua. Dan karena itulah seluruh dunia tidak ada yang ridho satupun Indonesia merdeka. Maka wajar bulan Agustus ketika tentara sekutu datang ke Indonesia, Belanda membonceng. Kita selalu punya istilah membonceng ya. Belanda atau Nika membonceng tentara sekutu. Kenapa harus membonceng? Karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. April 1944, sekutu dan Belanda udah deal-dealan. Kalau perang ini berakhir, maka sekutu akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Itu deal-dealannya. Ada hitam di atas putihnya. Kemerdekaan Indonesia itu tidak ada hitam di atas putih antara kedua belah pihak. Gitu. Itu inti permasalahannya. Nah, tapi akhirnya ini kabar baiknya untuk Indonesia. Orang-orang Indonesia itu pada waktu itu sudah benar-benar nasionalis, sudah benar-benar terpupuk semangat untuk merdekanya. Ketika tentara sekutu datang ke Indonesia, dia awalnya disambut baik, tetapi di Surabaya disambut dengan sinis. Dan akhirnya ketika bukti-bukti menegaskan bahwa sekutu memang datang ke Indonesia untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia, arek-arek Surabaya itu memutuskan untuk melawan. Di sini ada titik balik yang sangat penting, Baraya. Sekutu dan negara-negara barat tidak pernah berpikir bahwa Indonesia memiliki semangat nasionalisme. Mereka pikir hanya kolaborator Jepang saja, segelintir orang termasuk Soekarno-Hatta yang pengen merdeka. Sisanya orang Indonesia tiis-tiis aja. Ini terbantah akhirnya dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Jenderal Malabi kan tewas sama arek-arek Surabaya. Orang-orang Inggris marah besar. Maka orang-orang Inggris itu benar-benar mengultimatum Surabaya. Bukan mengultimatum karena pengen ngancem, ini mah benar-benar karena mau nyerang aja. Maka tak lama kemudian setelah ultimatum itu, serangan besar-besaran terjadi. Tentara sekutu melawan Indonesia. Tentara sekutu pada waktu itu sudah benar-benar berpengalaman ngelawan Jepang dan sudah benar-benar memiliki semua armada yang memadai untuk menghancurkan sebuah negara. Kapal perang, tank, pesawat tempur, prajurit yang terlatih, semuanya sudah siap. Sedangkan orang-orang Indonesia, ya senjata seadanya, dikasih sama Jepang, belum tahu gimana cara makainya. Ya udah pakai bambu runcing aja seikhlasnya. Ada yang pakai keris, ada yang pakai belati, ada yang pakai golok. Nah, terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat heroik itu.
Sekutu mengancam, kalau dalam sekian hari orang Indonesia tidak menyerahkan senjatanya dan tidak menyerahkan orang yang membunuh Malabi, maka kami akan gempur Surabaya. Orang Surabaya malah bertakbir, Allahu Akbar, kita lawan sampai tetes darah penghabisan. Orang Surabaya berdatangan dari luar Surabaya, dari dalam Surabaya, maju ke medan perang, ke tengah pertempuran. Pada waktu itu benar-benar tidak mengimbang. Jumlah orang Indonesia yang berperang itu sekitar 4-5 kali lipat dibanding serdadu Inggris, dibanding serdadu sekutu. Tetapi mereka tidak dibekali apapun. Sebagian besar bahkan nyeker, tidak pakai sepatu. Melawan dengan apapun yang mereka miliki. Sautan takbir menggema di mana-mana disertai oleh rentetan suara peluru, desingan peluru, mortir, ledakan bom, jeritan, tangis, pecah, semuanya terjadi di situ. Dan ada cerita unik di situ. Kan sebagian besar tentara sekutu itu berasal dari batalion di India. Nah, orang-orang India itu banyak yang muslim, khususnya tentara Gurkha. Tentara Gurkha itu adalah salah satu tentara paling elit yang kekuatan tempurnya benar-benar di luar batas orang-orang pada umumnya. Mereka diambil dari pegunungan Himalaya. Jadi ada orang Indianya, ada orang Nepalnya, ada orang Pakistannya. Nah, itu banyak di antara mereka yang orang-orang muslim. Ketika mereka nyerang, mereka juga menyerukan takbir Allahu Akbar. Ketika mereka menghadapi orang-orang Surabaya juga takbir Allahu Akbar. Jadi benar-benar membingungkan. Sampai satu kali orang-orang Gurkha ikut sholat di masjid. Pakai senapan, senjata apa, sholat. Di sampingnya tentara Indonesia. Berdampingan, sholat berjamaah berdampingan. Allahu Akbar sama-sama, tapi dua-duanya tahu bahwa mereka musuh. Akhirnya dalam banyak momentum, orang-orang Gurkha banyak yang akhirnya membelot. Karena ketika mereka menambok dengan senapan, itu orang-orang Surabaya tetap maju dengan bendera merah putih di tangan kanannya dan bambu runcing di tangan kirinya. Allahu Akbar, maju terus ke sana. Ditembak, tidak ada habisnya. Orang-orang hanya berteriak tentang Allahu Akbar dan bergelimpangan pada akhirnya. Orang-orang Gurkha nggak ada yang bisa ngelihat ini semua. Stres mereka. Mereka muslim, kami juga muslim, atau ada orang India yang Hindu, mereka pengen merdeka, kita juga pengen merdeka, kenapa kita saling bunuh? Akhirnya sekitar 600 sampai 1.000 orang Gurkha itu membelot, disersi. Udah, gua nyerah aja, gua nggak mau ngelawan lagi orang-orang Indonesia. Makanya banyak di antara mereka yang balik nyerang orang Inggris dan kemudian menyerahkan senjata-senjatanya termasuk granat, bahkan ada yang memberikan tank kepada orang Indonesia karena tidak kuat dengan perang mental yang pada akhirnya terjadi di situ. Orang-orang arek-arek Surabaya itu nekatnya luar biasa. Senjata nggak seberapa, tapi maju terus. Ketika tentara sekutu akhirnya menduduki Surabaya sepenuhnya, yang nyerah malah tentara sekutu. Akhirnya, ya udah, gua mundur, nyerahin ke Belanda. Dah, ini urusan lu. Gua udah gak mau ikut campur lagi sama urusan lu sama Indonesia. Sekutu pergi sejak saat itu dan akhirnya duel maut terjadi antara Indonesia versus Belanda. Ini poin pentingnya, walaupun sekutu pada akhirnya masih akan membantu Belanda di beberapa tempat, tapi sekutu pada waktu itu sudah hampir tidak memiliki kepentingan apapun. Ya udahlah, kalau damai gue ikutan, tapi kalau nggak damai gue mundur aja gitu. Ya udah, dimulailah perundingan Linggarjati. Siapa delegasi dari Indonesia? Ini penting. Sultan Syahrir. Siapakah dia? Dia adalah Perdana Menteri Indonesia. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 menyebut bahwa Indonesia itu tidak mungkin punya Perdana Menteri. Alasannya adalah karena Indonesia sistemnya presidensial. Tapi kenapa pada waktu itu Indonesia mengangkat Perdana Menteri? Syahrir diangkat karena dia non-kooperatif, dia musuh bebuyutan Jepang. Bahkan dia divonis hukuman mati oleh Jepang, untung saja pada waktu itu ditunda gara-gara diplomasi Soekarno. Nah, jadi Baraya di sini juga menegaskan bahwa Indonesia itu pada waktu itu belum merdeka karena belum diakui kedaulatannya oleh negara-negara lain. Tapi oke lah, perundingan Linggarjati. Hasilnya adalah, jadi Syahrir senang pada waktu itu pulang ke Soekarno. No, kita berhasil. Berhasil apa bro? Berhasil kita diakui kedaulatannya oleh Belanda. Serius, sumpah lo. Sumpah no, kita diakui kedaulatannya oleh Belanda. Sumatera, Jawa, dikasih bonus Madura. Soekarno awalnya senang. Tiba-tiba, serius bro? Iya. Bro, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau lu cuma membebaskan Sumatera sama Jawa doang, itu mah namanya belum merdeka bro. Ya nggak apa-apa kan, setidaknya sebelumnya, kata Syahrir. Kan sebelumnya kita tidak dapat pengakuan apapun dari dunia manapun. Ini dari Belanda saya dapat. Saya hebat kan? Hebat apaan, lu dipecat.
Syahrir dipecat gara-gara itu, perselisihan itu. Ya, apa boleh buat, Soekarno juga kan pengennya memang luas Indonesia seperti yang sekarang ada. Tapi pada waktu itu belum. Syahrir dipecat, digantikan oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin dituntut, lu harus bikin diplomasi gimana caranya agar Indonesia kembali diakui seluruhnya, bukan sepotong-sepotong. Siap bos, kata Amir Syarifuddin. Tapi hasil perundingan Linggarjati juga dalam konteks Belanda ini benar-benar mengecewakan. Belanda kesal luar biasa. Belanda pada waktu itu kan negaranya habis sama Nazi. Kemudian di Indonesia juga habis sama Jepang. Ketika Belanda akhirnya bisa mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, dalam waktu singkat tiba-tiba Jawa dan Sumatera menjadi milik Indonesia. Padahal disitulah lumbung duitnya Belanda. Belanda nggak punya duit. Belanda habis di sana, habis di sini. Tentara di Indonesia yang harus dibiayai itu jumlahnya sekitar 100.000 orang, belum sipilnya, belum senjatanya, belum tank yang butuh bensinnya dan sebagainya. Kan Belandanya kacau, akhirnya aduh kenapa ini jadi milik Indonesia. Dia juga marah sama delegasinya, dipecat juga delegasinya. Tapi si Belanda, ya udah kita lakukan agresi militer. Dalam versi Belanda ini namanya adalah aksi polisional. Jadi Belanda nyerang wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sudah bisa dikelola, yaitu sebagian wilayah Sumatera dan Jawa Barat, Priangan, perkebunannya. Diserang mendadak seperti itu, Indonesia kaget dan dalam waktu yang sangat singkat benar-benar bisa dikalahkan. Akhirnya sebagian Sumatera, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa bagian barat, itu benar-benar menjadi milik Belanda. Orang Indonesia pemerintahannya harus dipindahkan ke Yogyakarta, karena Jakarta itu sudah menjadi milik Belanda. Akhirnya TNI hijrah yang divisi Siliwangi itu jalan kaki dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah. Pindah semuanya ke sana. Orang Indonesia stres dan negara-negara yang lain juga marah. Woi Belanda, lu kan ada dalam perjanjian damai, kenapa lu nyerang? Ya udah kalau gitu perundingan lagi, kata Belanda. Ya udah perundingan lagi. Indonesia juga akhirnya ikut perundingan lagi. Sekarang di kapal Renville, biar netral katanya, bukan di Belanda, bukan di Indonesia, tapi di kapal Amerika Serikat. Yuk netral. Tank, siapa Indonesia delegasinya? Amir Syarifuddin. Dan dalam perundingan itu kalah Indonesia. Perundingan Renville menghasilkan keputusan bahwa seluruh wilayah yang diambil oleh Belanda dalam agresi militer Belanda I atau aksi polisional Belanda itu menjadi milik Belanda. Amir pulang, lesu, Pak, debatnya kalah, diplomasinya kalah, delegasi kita semuanya kalah. Akhirnya apa boleh buat? Indonesia yang tinggal sedikit malah menjadi semakin sedikit. Dan dalam kondisi yang lebih buruk lagi bisa digambarkan, Indonesia kala itu diblokade ekonominya. Kapal-kapal perang mengelilingi wilayah Indonesia, kapal nelayan, ekspor-impor semuanya terhenti di situ. Kemudian Indonesia juga kehilangan sumber daya alam yang bisa dikelola. Lebih buruk lagi apa? Amir Syarifuddin setelah dipecat dari situ, dia malah mengumpulkan pasukan. Kan pengganti Amir Syarifuddin itu adalah Muhammad Hatta. Gak ada orang lain lagi. Ya udah akhirnya pemimpinnya turun gunung. Gualah yang jadi Perdana Menterinya sekarang. Ketika Hatta naik, dia langsung mengeluarkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi terhadap tentara. Menurut Hatta, dalam analisisnya, kenapa Indonesia kalah perang terus ngelawan Belanda? Karena mereka profesional, sedangkan tentara kita adalah tentara laskar. Daripada kita membiayai tentara yang jumlahnya sangat banyak, bahkan tidak terhitung, ada catatan sampai 1 juta, tapi itu pun tidak jelas. Daripada seperti itu, mendingan sedikitkan tentara, tapi efektifkan mereka. Jumlahnya dari 1 juta dipangkas jadi 150.000 orang. 850.000 tentara akhirnya dipecat. Siapa mereka? Tentara-tentara yang memiliki tekad kuat, tetapi tidak memiliki latar belakang militer. Nah, tetapi di antara barisan tentara yang tersingkir itu juga adalah banyak barisannya Amir Syarifuddin, orang-orang sosialis dan orang-orang komunis. Mereka mengumpulkan diri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian dalam sebuah ledakan besar, mereka ciptakan peristiwa Madiun, pemberontakan PKI tahun 1948. Siapa pemimpinnya? Amir Syarifuddin dan orang yang baru datang dari Soviet, Musso. Amir Syarifuddin pengen balas dendam sama Hatta. Kenapa dirinya dipecat? Musso pengen menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, pemberontakan ini benar-benar bikin Indonesia kacau. Udah nggak punya duit, wilayahnya makin dikit, pemberontakan meletus. Itu divisi Siliwangi yang tadi saya bahas, yang harus datang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.
Itu baru aja jalan kaki, lemes gitu. Datang perintah, itu habisi pemberontakan PKI Madiun. Capek, bro. Tapi yang namanya juga tentara, apa boleh buat? Serang aja di situ. Di sisi lain, ada dua kubu di dunia barat. Yang pertama, kubu Amerika Serikat yang tiba-tiba panik dengan kondisi seperti ini. Karena gini, pada waktu itu perang dingin Amerika Serikat ngelawan Soviet. Amerika Serikat tahu bahwa Soviet mengirimkan duta-dutanya ke seluruh dunia dan mencoba untuk mengkomuniskan seluruh dunia. Kalau semuanya jadi komunis, maka Amerika Serikat nggak punya teman. Cina udah jadi komunis, Laos jadi komunis, Vietnam komunis, Kamboja komunis, Myanmar komunis, masa Indonesia juga komunis? Itu kesel sekali, deg-degan Amerika Serikat. Jangan sampai pemberontakan PKI tahun 48 itu berhasil. Jangan sampai. Dan ketika akhirnya divisi Siliwangi dan gelora semangat yang dicorongkan oleh Soekarno itu benar-benar menggetarkan PKI Madiun dan akhirnya mereka bisa dilibas habis, orang Amerika Serikat tarik nafas. Untung, syukur Indonesia nggak jadi komunis. Mulai saat itulah Amerika Serikat berbalik arah menjadi mendukung Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Tapi di sisi lain, orang Belanda, mumpung Indonesia nggak punya duit, nggak punya wilayah, rakyat berontak satu sama lain, ibu kota aja sampai dipindahin ke sana. Akhirnya keputusan Belanda adalah, ya udah kita bikin fatality, hancurkan Indonesia mumpung lagi habis-habisnya. Dan benar, Belanda langsung agresi militer Belanda ke sana, aksi polisional, Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi, nah ini licik-licikannya Soekarno, atau cerdik-cerdiknya Soekarno lah bahasa lebih halusnya ya. Sebelum ditangkap, beberapa jam sebelum ditangkap, Soekarno langsung ngirim telegram ke Bukit Tinggi. Akhirnya Syafruddin Prawira Negara jadi presiden, Belanda datang, nangkap Soekarno, Soekarno bilang, lo gagal nangkap pemimpin Indonesia. Jadi, ya kondisinya gitulah kurang lebihnya ya. Kata Belanda, gua cuman butuh waktu dikit aja untuk nangkep tuh Syafruddin Prawira Negara dan nangkap Sudirman sebagai militernya. Kalau dua orang itu udah selesai, lu abis, kata Belanda gitu. Dan ternyata salah besar, karena Sudirman itu adalah seorang perwira militer yang benar-benar jenius dalam tanda kutip. Jadi baraya begini, Indonesia itu kalau berantem sama Belanda, perang itu pasti selalu kalah, pasti. Kecuali kalau pemimpinnya Sudirman langsung gitu. Jadi waktu perang Ambarawa itu kita menang karena pemimpinnya langsung Sudirman. Nah, balik lagi. Sudirman itu dikejar-kejar sama tentara Belanda, nggak kena-kena, itu berbulan-bulan Sudirman muter-muter ke sana ke sini. Banyak cerita-cerita mistik yang melingkupi penangkapan Sudirman yang gagal lagi. Tapi akhirnya ketika Belanda benar-benar mengepung, mencari-cari di mana Sudirman berada, Sudirman sendiri sudah mempersiapkan seluruh tentara TNI ada di sekeliling Yogyakarta. Sehingga ketika tentara Belanda tercerai-berai nyari orang yang gak jelas, tiba-tiba jam 6 pagi, 1 Maret, Belanda baru bangun tidur. Sikat gigi, kicik. Ternyata ada granat lewat. Lutuk. Apa tuh? Tiba-tiba pekik takbir muncul di mana-mana. Di sekeliling Yogyakarta, takbir menggema di mana-mana. Allahu Akbar. Serangan dadakan dari seluruh wilayah di sekitar Yogyakarta menyerang ke tengah semuanya. Belanda gak punya persiapan, gak punya kesempatan, habis dalam sekali serangan. Kemudian dicorong radio ngomong, kalau Belanda ngaku-ngaku sudah menduduki Indonesia, itu bohong. Kami TNI masih menguasai Yogyakarta. Udah ngomong gitu, TNI kabur lagi. Kabur lagi dari Yogyakarta. Jadi ketika bala tentara bantuan Belanda udah terkonsolidasi dan akhirnya balik lagi ke Yogyakarta, mereka menemukan daerah yang sudah kosong. Mana siapa yang mau gua lawan? Tapi di kanan kiri jalan sudah berkibar merah putih. Sudah habis itu, rontok itu bendera-bendera Belanda. Marah. Tapi Belanda nggak bisa ngapa-ngapain. Dan siaran radio itu mengumumkan kepada dunia, dan akhirnya Belanda benar-benar dibully oleh seluruh dunia. Oi Belanda, ini buktinya Indonesia masih ada. Lu kemarin bohong. Lu kemarin bilang bahwa Indonesia bakal gini. Tapi sekarang ternyata Indonesia masih kuat. Pertukaran dari mana-mana. Lu itu udah melanggar perjanjian 2 kali. Dan kata Amerika Serikat, di depan mata gua. Renville itu kan di depan gua. Tapi lu melanggar perjanjian. Akhirnya Belanda dibully habis-habisan. Sampai akhirnya Belanda bilang, oke lah ya udah, bikin perundingan Ron-Royen kan. Ya udahlah, nanti bikin perundingan Linggarjati, kita putuskan. Oke, kita putuskan dalam perundingan.
pada waktu itu Indonesia Perdana Menterinya Hatta. Hatta itu jago debat, konseptor ulu, nggak pernah kalah dia kalau debat. Dalam perundingan itu, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi, kata Belanda, dalam bentuk RIS. Kenapa Belanda seperti itu? Pikiran Belanda, ya udahlah, kalau udah bentuk RIS, mungkin sedikit demi sedikit ikut persemakmuran gua, ikut ya kerjasama ekonomi jangka panjang, kan bla 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 bla. Mungkin juga ada yang pengen gabung lagi ke kita. Itu pikiran Belanda. Pikiran Muhammad Hatta, akui aja dulu, nggak apa-apa, namanya RIS juga. Nanti kalau udah diakui, kita kesatuan lagi. Jadi dua-duanya itu punya akal bulus di belakang keputusan ini. Tapi apapun keputusan itu, apapun akal bulusnya, Indonesia dinyatakan merdeka, tanda tangan kedua belah pihak, 27 Desember 1949. Makanya orang Eropa dan orang seluruh dunia merayakan kemerdekaan Indonesia, kalaupun merayakan, itu 27 Desember 49, bukan 17 Agustus 45. Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, itu baru tahun 2005 kemarin. Itu keputusan politis, bukan keputusan historis. Oke, Baraya, itu saja. Itu adalah bukti bahwa Indonesia merdekanya tanggal segitu, setidaknya dalam perspektif Barat, dalam perspektif Belanda. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Maaf videonya terlalu panjang. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.